Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvina Erlinda Putri dari kelas 10 Merdeka 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang cloning. Cloning pada hewan merupakan usaha memperbanyak individu secara vegetatif. Cloning pada hewan dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu cloning embrio, yang kedua yaitu cloning transfer inti. Cloning embrio merupakan usaha untuk menghasilkan individu baru dengan sifat secara genetik sama dengan kedua induknya tanpa melalui perkawinan secara alamiah. Di sini saya akan menjelaskan cloning pada domba. Yang pertama yaitu pengambilan sel somatik. Tahap pertama dalam proses cloning pada hewan adalah pengambilan sel somatik dari organisme yang ingin dikloning. Sel somatik adalah sel tubuh yang bukan sel kelamin, misalnya seperti sel kulit atau sel otot. Sel somatik ini berisi materi genetik lengkap yang akan diwariskan kepada salinan cloningnya. Yang kedua yaitu pengosongan sel telur. Sel telur dari hewan lainnya diambil dan inti sel telur dihapus atau dikosongkan. Inti sel telur berisi materi genetik asli dari hewan yang akan menjadi pendonor sel tersebut. Yang ketiga yaitu penggabungan sel somatik dan sel telur. Sel somatik yang telah diambil sebelumnya kemudian dimasukkan ke dalam sel telur yang telah dikosongkan intinya. Proses ini dapat dilakukan dengan menggunakan jarum halus atau dengan bantuan teknologi mikromanipulasi. Yang keempat yaitu stimulasi dan implan sel telur. Sel telur yang telah mengandung materi genetik dari sel somatik akan diberikan rangsangan seperti listrik atau bahkan bahan kimia tertentu untuk merangsang pembelahan dan pertumbuhan sel. Sel telur yang telah distimulasi ini akan berkembang menjadi embrio yang dapat diimplankan ke dalam rahim induk atau dibiarkan tumbuh lebih lanjut di dalam kondisi laboratorium. Yang kelima yaitu implan embrio atau pengembangan di laboratorium. Embrio yang telah terbentuk dari proses cloning dapat diimplankan langsung ke dalam rahim induk yang serupa dengan proses fertilisasi alami. Namun, ada beberapa kasus embrio juga dapat dipelihara dalam kondisi laboratorium untuk beberapa tahap pengembangan sebelum diimplankan ke dalam rahim induk. Proses ini dapat berbeda-beda tergantung pada spesies hewan yang dikloning dan tujuan dari cloning tersebut. Sekian video penjelasan tentang cloning dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.